Shalom, selamat pagi pemirsa dan pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa untuk menghayati firman Tuhan di pagi hari yang teduh ini. Ya Tuhan, diamkanlah seluruh suara dalam hati kami, kecuali suara-Mu, untuk kami menghayati dan mendalami kekayaan firman kebenaran ini. Amin. Tema kita di minggu ini adalah 7 kata akulah dalam Injil Yohanes. Dan subtema pertama adalah akulah roti hidup. Yohanes 6 ayat 35, 48 dan 51 menyatakan, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Akulah roti hidup. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Teks ini menjelaskan saat Tuhan Yesus Kristus melayani di Galilea, bagian yang kedua, secara khusus mengajar di rumah ibadat di Kapernaum. Seperti biasa, orang banyak mengikutinya. Namun takjubnya bukan takjub karena pribadi sang firman, namun takjub karena mereka kenyang oleh roti. Lebih lanjut, Rasul Yohanes dalam Injilnya menggunakan gematria dalam tradisi Yahudi, yaitu 7, yang menegaskan bahwa inilah kesempurnaan karya penyelamatan Kristus bagi manusia. Dan karya keselamatannya itu sempurna dan tanpa cacat. Maka dalam bagian ini Tuhan Yesus menjelaskan mengenai mana perjanjian lama dan roti dari sorga. Ada kutipan perjanjian lama dalam teks ini yang digunakan Tuhan Yesus dan yang dijelaskan juga oleh Rasul Yohanes yang menarik untuk kita boleh hayati. Keluaran 16 ayat 4. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Demikian kesaksian dari Daud di Mazmur 78 ayat 24. Menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Jadi 2 teks perjanjian lama ini sebenarnya Tuhan Yesus hendak menekankan. Juga Rasul Yohanes hendak menegaskan bahwa Yesus Kristus ialah mana yang diturunkan oleh Allah sendiri. Dan ia berasal dari langit atau dari sorga. Sehingga logis dengan ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Lebih lanjut, Nabi Yesaya dalam Yesaya 54 ayat 13 yang dikutip juga oleh Tuhan Yesus menegaskan semua anakmu akan menjadi murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka. Ini menegaskan bahwa ada tertulis dalam kitab para nabi dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Sang firman yang menjadi manusia ialah sumber hikmat Allah atau pengajaran Allah, sehingga ia disebut roti hidup yang turun dari surga. Menarik sekali. Maka pelajaran yang boleh kita hayati dari tema akulah roti hidup, bahwa yang pertama ketika kita percaya kepadanya, kita sedang mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah. Dan yang kedua, roti dari surga ini memberikan kehidupan dan kebangkitan orang mati. Dan yang ketiga, roti hidup ini menyatukan orang percaya dengan Sang Bapa yang disebut dengan teosis dalam ayat 54 sampai 58. Dan yang keempat, penyatuan orang percaya di dalam Sang Kristus berpuncak pada sakramen perjamuan kudus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk roti hidup yang turun dari surga, yang membuat kami tetap mampu menghayati kehidupan kami di dunia yang fana ini dengan tetap hidup, menghidupi kebangkitan Kristus. Amin.